emang berasa Pak Wayan ini memang punya sesuatu yang menurut saya perlu diperhitungkan gitu loh. Makanya juga saya undang kemari jadi bintang tamu, jadi narasumber, karena memang saya lihat sendiri dan saya rasa sendiri Pak Wayan tersebut ini yang di depan saya ada sesuatu yang berbeda daripada kita-kita yang biasa-biasa aja gitu loh. Nah, di sini mungkin Pak Wayan ini bisa menerjemahkan atau bisa bercerita tentang apa sih yang sudah terbekali di dalam dirinya sehingga bisa menjadi narasumber, sehingga bisa menjadi panutan, sehingga bisa mengeluarkan energi yang nggak kelihatan nih Pak. Ya. Apa nih yang udah Pak Wayan punya dan sudah terbekali di dalam dirinya? Ini saya minta maaf tuh. Ini sebenarnya kebalik ini. Nanti saya akan jelaskan. Saya lanjut cerita tadi. Pada saat akhirnya saya ikut di situ, saya masuk ke Reiki 1, Reiki 2, percaya tidak percaya di Reiki 2. Cakra secara keseluruhan, cakra besar 7 cakra saya terbuka. Orang-orang saya bilang kalau di Bali itu namanya balian mangku, nggak berani dekat saya kok. Katanya dia melihat tubuh saya ini adalah api, gulungan api yang sangat besar. Akhirnya saya bertanya dalam diri, loh, kenapa kakek kabur dari saya? Dia nggak bisa jawab, kabur begitu saja. Dan ada seorang ahli spiritual juga dari Kuto, seorang ibu-ibu. Nah, beliau juga udah lumayan tinggi tingkatannya menurut beliau. Akhirnya menyembah sama saya, menyembah dalam arti hormat dia karena ini baru versinya beliau. Dia melihat sesuatu tinggi besar dan lain sebagainya, pakai ketum, pakai mahkota, ada gininya seperti seorang raja katanya ini. Saya nggak percaya. Ibu, saya nggak ada apa-apa, bangun yuk kita ngobrol dulu kan. Berarti versinya setiap orang ini mempunyai penglihatan atau sudut pandang yang berbeda-beda ya Pak? Tidak pasti. Tergantung sekarang kayak Ko Kevin nih. Saya kasih contoh real aja deh. Saya bangun rumah nih. Ko Kevin nggak paham. Kok bisa berdiri rumah itu? Nggak paham kan? Yang paham adalah yang tahu seperti saya, seorang arsitek, tahu dia ada fondasi, ada slope, ada dinding dan lain sebagainya, sehingga menjadi sebuah rumah gitu. Jadi jujur pada saat itu saya kecewa. Kenapa kok saya semakin saya belajar spiritual, orang-orang malah ketakutan. Tidak gede suara. Orang-orang semakin ketakutan. Saya nggak mau itu kok. Saya mau supaya seorang spiritual itu benar-benar bisa merangkul sesama menjadi lebih baik. Nah, akhirnya saya melapor lah sama master, tapi belum ke Grand Master. Oke. Nah, akhirnya saya ngobrol di sana sama beliau. Oke, Pak Wayan lanjut dulu dah. Akhirnya saya lanjut ke Reiki 3, masuk ke Kundalini dan meditasi. Nah, di situ muncul yang namanya ada energi tambahan yang kita tidak bisa belajar, tidak bisa diminta, tidak bisa dibeli. Itu namanya energi Xingqi. Xingqi. Energi Xingqi Ya. tidak bisa dibeli, Tidak bisa dipelajari. betul. Itu kayak apa tuh Pak? Oke. Energi Xingqi. Oke, saya jelaskan mengenai energi Xingqi. Ini dari guru besar menyatakan bahwa energi Xingqi itu apa yang kita lakukan di hidup ini, kebaikan, bersedekah, membantu orang yang kesusahan, energi itu akan berlapis terus. Nah, akhirnya pada saat itu saya sudah masuk di lapisan energi Xingqi 11. Energi Xingqi kalau bisa kita singkat berarti kayak semacam karma Pak ya? Betul Pak? Boleh, bisa. Boleh. Apa yang kita perbuat baik itu akan berkembang terus. Betul. Itu. Betul. Akan semakin kuat semakin kita berbuat baik. Bahkan Berarti ada teorinya ternyata guys. iya.
Benar, ada teori itu. Dan awalnya kita nggak tahu. Shinji itu tentang- sampai levelan berapa sih Pak? Wah, kalau itu sampai jutaan triliunan gitu. Oh. Semakin banyak apa yang kita perbuat, mereka akan berlapis, energi itu akan berlapis. Oke, Bapak udah sampai Shinji 11 berarti Iya, ya? pada saat itu. Pada saat itu. Nah, Terus kalau gimana? nggak salah di tahun 2010. 2010. Akhirnya saya terlalu aktif di arsitektur, di proyek. Saya agak berkurang lagi ke klinik. Saya di situ dulu tugas saya juga setiap klinik itu ada 1 minggu itu 2 kali saya ikut melakukan penyembuhan. Nah, akhirnya begini, saya simpulkan sekarang spiritual yang saya pelajari dari awal, terus yang kedua dan lain sebagainya, ternyata disempurnakan di sini. Kenapa saya bilang disempurnakan di sini? Di sini menyatakan bahwa ini sepaham saya. Ini pun boleh dicerna lagi lebih dalam. Di sini saya hanya bisa bersedia kepada Tuhan. Wah, ini udah Apapun ya. levelannya udah kelihatannya Iya. udah tinggi nih, udah sampai level penyerahan diri nih guys. Iya. Ini seru loh. Dan yang perlu kita garis bawahi dulu nih, kali ini saya tidak mengundang praktisi supranatural atau kita bisa sebut paranormal, tetapi saya mengundang Pak Wayan ini sebagai, kita bisa bilang, rakyat biasa loh, yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ini benar-benar gokil banget seorang Pak Wayan bisa mempunyai pengalaman seperti itu ya Pak. Betul. Dan Pak Wayan ini berprofesi, dan profesinya bukan sebagai paranormal guys. Itu yang bisa kita garis bawahi, gokil banget. Makanya saya undang Pak Wayan di sini untuk memberikan kesaksian-kesaksian dan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang berbau supranatural dan spiritual. Bisa dilanjut lagi Pak? Oke. Saya coba feedback lagi ke belakang. Oke. Sebelum terjadinya sempurna itu, menurut saya sempurna bagi saya pada saat saya sudah bersedia kepada Tuhan, apapun kehendak Tuhan, saya tinggal melakukannya aja. Saya kasih contoh nih, di niat saya, di pikiran saya nih, saya mau sebuah korek ini, itu maunya saya sebagai manusia. Tapi dengan apa yang saya lakukan di hidup ini, berbuat baik, menolong, apa yang terjadi sebenarnya, kau tahu nggak? Apa? Tuhan itu mau ngasih saya apa? Gimana? Mau ngasih saya 1 triliun, padahal planningnya beliau seperti itu. Tapi kalau niat saya sebagai manusia cuma mau sebuah korek, ya akan dikasih lah. Yang besar itu akan diambil lagi sama dia. Itu yang saya alami, saya sempat alami. Nah, saya feedback lagi di Reiki 2 sama 3, saya mengalami banyak hal-hal yang apa yang dibilang supranatural. Oke, saya feedback sedikit nih. Nih, supranaturalnya nih guys. Ya, Tadi kan kita benar. berbicara tentang energi di Reiki. Nah di dalam Reiki ini beliau ini juga mengalami kegiatan-kegiatan atau mengalami kesaksian-kesaksian kejadian yang bisa dibilang kejadian supranatural. Kayaknya seru nih, energi ketemu supranatural. Ini gimana nih Pak? Ya, oke. Nah, gini. Saya sudah ikut Reiki lama itu, sampai Reiki 3. Saya sudah dinyatakan di situ master pribadi. Saya udah bisa ngajar, tapi masih keluarga saya sendiri. Oke. Di situ saya mengalami sedikit hal yang benar-benar di luar kemampuan saya sebagai manusia. Oke. Sebulan saya tidak bangun dalam tidur saya. Sampai Itu nggak makan Pak? makan. Nah, Biasa begitu. makan, Oke. tapi saya nggak artinya nggak kemana-mana. Oh. Karena oke. saya diponis di dokter itu tipes. Oh jadi Pada masa saat- istirahat lah Pak? Kalau Iya, bisa benar. dibilang. Vonis Saya, dokter tipes. saya diponis tipes. Di minggu kedua saya diajak sama istri saya ke UGD, saya nggak mau karena saya mengalami perjalanan spiritual di dalam mimpi, sadar dan tidak sadar. Saya mengalami kemana saya kemana.
saya ke daerah apa, saya terbang dan lain sebagainya sampai ke puncak Gunung Agung di pura-pura. Kalau Bali kan banyak pura, saya di sana. Bahkan akhirnya saya mengalami kematian dalam mimpi saya. Di mimpi mengalami kematian itu rasanya kayak apa, Pak? Nah, saya merasakan diri saya pada saat itu, ya sudah, saya sudah belajar Reiki, saya sudah bersedia pada Tuhan. Sudah balik lagi kepada penyerahan yang tadi ya. Saya berada pada saat itu di apa? Kalau tahu rumah Bali itu Balai Dangin namanya. Ada Balai Dao, Balai Daja, Balai Delap. Ada tempat suci. Balai Dangin itu tempat orang upacara dan orang meninggal. Saya punya rumah tiangnya dan ada berapa tuh? Ada 3, 6, ada 8. Ada 8 tiang di situ. Di situ tempat orang upacara dan kematian. Saya duduk kok di tiang itu. Wah, saya udah dimandiin nih. Mayat saya udah dimandiin. Ngeliat bentuk mayatnya. Lihat orang itu orang saya sendiri kok. Tapi saya enggak ada takut sama sekali karena saya sudah percaya apapun kehendak-Mu ya Tuhan, kami hamba hanya bisa bersedia kepada-Mu. Itu yang terjadi. Akhirnya sampai naik badai, tahu kan kegiatan di Bali itu, naik badai dibawa saya digotong saya di sana. Saya cuman oke lah, saya ikut ke kuburan, ikut ke sana. Nah, pada saat di kuburan kan mau dibakar ini tuh. Sebelum dibakar itu diupacarai lagi. Saya lihat benar siapa yang merciin tirta ke saya. Jadi terlihat jelas ya, Pak? Terlihat jelas. Itu yang namanya, nanti saya jelaskan lagi tentang kesadaran jiwa. Itu pun ajaran dari beliau guru besar Mas Yakin. Akhirnya oke lah, anak saya masih kecil waktu itu. Oke lah, semoga anak saya dilindungi, istri saya diberkati, bisa hidup ke depannya, tidak apa-apa. Akhirnya diperciki tirta itu, air itu berasa, langsung kok, gitu saya bangun langsung. Langsung kan, tapi masih lemas. Iya, tapi saya masih lemas, saya kan kondisi sakit pada saat itu, kondisi sakit. Akhirnya saya lemas tapi membaik. Yang hampir lah saya bilang, saya lupa hitungan itu ya, anggap dah sebulan. Di terakhir kali ini saya bermimpi ini. Kenapa saya lemah kok? Setiap menjamkan mata saya udah bukan di alam ini, udah kemana-mana. Oke. Nah, akhirnya pada saat itu saya pejamkan mata, saya disuruh pulang sama kakek-kakek saya. Saya diajak pulang ke rumah kampung saya kan tinggal di perumahan. Nah, diajak pulang ke sana. Kaget kok. Baru nyampe rumah, rumah saya ada naga kepalanya 3. Siapa yang lihat itu, Pak? Dalam mimpi nih. Dalam sadar mimpi. Dan tidak sadar. Dalam mimpi berarti dari rumah dibawa ke kampung nih? Iya. Iya, dibawa ke kampung saya. Saya harus pulang katanya. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara-saudara saya lihat meninggal. Saudara saya, orang tua saya, sepupu semua meninggal. Meninggal semua ya. Akhirnya oke lah. Saya udah niat, saya udah bersedia pada Tuhan. Oke, giliran saya sekarang. Habis lah semua. Akhirnya saya dicari sama ekornya, diangkat, ditaruh di 3 itu. Saya mau mau diserang pakai api kan. Kan tahu kan naga dari mulutnya ngeluarin api. Oke, Tuhan, terima kasih saya bilang. Terima kasih atas semua berkat dan kasih ini. Saya siap. Disemburlah saya oleh 3 itu. Apa yang terjadi saya sadar dalam mimpi saya. Akhirnya apa? Tanpa obat saya sembuh benar-benar. Berarti kontan, Pak, pada kejadian itu setelah bangun selesai lah. Selesai, sampai istri saya kaget pulang dari istri saya kebetulan seorang pegawai negeri. Dia di statistik Jakarta Pusat, tapi tugas sekarang di Bali. Dia kaget sampai rumah, loh
saya sempat sebelumnya kalau feedback lagi saya udah pesan sama dia, jaga anak lah, silakan kalau kamu mau nikah silakan. Sampai Yang penting sayang sama. Udah kok, ini real ini. Ya akhirnya apa? Istri saya kaget sampai rumah loh. Kok udah keluar, udah bisa biasa. Nah itu yang terjadi. Itu pengalaman supranatural menurut saya. Yang parahnya lagi, setelah saya alami itu kok, saya sempat lagi sampai saya pingin sekali ngobrol sama Grandmaster pada saat itu. Tapi akhirnya pada saat meditasi sama Kundalini itu saya ngobrol sama beliau, oh kemana-mana saya sangat gampang, saya malah seperti orang gila akhirnya. Langsung kerasukan energi. Istri saya berkali-kali mental sama saya, nggak bisa pegang. Orang spiritual, orang Balian mental dan lain sebagainya. Akhirnya saya takut jangan sampai saya dibawa ke rumah sakit Bangli, rumah sakit jiwa. Akhirnya saya melapor sama beliau, sama master, namanya siapa namanya guru, nanti bisa cek di Rekitumo ya, master di Bali. Pak Rama. Namanya lengkapnya Pak Ramajaya. Oke, Pak Ramajaya. Ya, istrinya namanya Ibu Saraswati. Beliau juga dua-duanya master. Akhirnya saya berkeluh kesah. Oke, nggak apa-apa, mau yang lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih dekat lagi sama Tuhan. Cuman itu saja pesan dia. Oke, akhirnya saya lakukan itu. Apa yang terjadi begitu indah sekarang. Apapun yang saya alami itu berkat Tuhan. Saya rugi juga berkat Tuhan. Atas kehendak beliau saya mendapatkan untung bahkan miliaran berkat beliau. Saya punya banyak hal, ada ya berkat beliau. Akhirnya setelah itu kok saya nggak mau kemana-mana lagi. Akhirnya saya fokus di situ sama beliau. Kenapa saya harus kemana-mana lagi kalau saya sudah bersama Tuhan? Itu yang saya alami. Berarti gokil ya. Berarti salah satu pengendalian ya Kak. Ya. Kalau bisa kita bilang, di manalah titik akhir sebuah keilmuan. Nah, Pawayan ini, puji Tuhan, udah ketemu titik akhirnya. Sampai ke titik penyerahan dirinya. Nggak ada yang lebih indah lagi ya Pak ya. Betul. Selain daripada penyerahan diri berarti ya. Mau sesakti apapun, mau sedahsyat apapun, kalau nggak ketemu keindahannya juga buat apa ya Pak? Nggak bisa menikmati hidup. Nah ini berarti Pak Wayan salah satu orang yang sudah bisa menikmati ilmu dan sudah bisa memaknai ilmu. Ya benar. Mungkin kita bisa ketemu di episode berikut nih Pak. Oke, siap. Buat membahas lebih detail lagi tentang yang dinamakan supranatural dan spiritual.